Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI terhadap Kiai, Santri, dan kaum muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 1. Amini anjuran Alimin. Lalu darah tumpah sia-sia. Semua yang hadir dalam pertemuan rahasia malam hari itu manggut-manggut. Mengamini anjuran dari Alimin sebagai salah satu pengurus pusat Partai Komunis Indonesia. Mata mereka merah nanar. Udara malam pada Juni tahun 1925 terasa dingin menusuk. Dan turut mengentalkan tekad seluruh aktivis PKI untuk melakukan pemberontakan serentak pada Juli tahun 1926 di seantero Nusantara. Selama setahun, pemberontakan itu didahului serentetan pemogokan buruh, tani, dan nelayan, tanpa putus di berbagai tempat. Alimin menyusun segala pemogokan secara berurutan. Pemogokan buruh terus terjadi di Semarang, Surabaya, Jakarta, Medan, dan berbagai tempat lain. Bara buruh melumpuhkan pabrik. Sampai Mei tahun 1925 saja, tercatat 65 kali pemogokan terjadi dengan melibatkan 3.000 anggota komunis. Surat kabar revolusioner seperti Api, Merdeka, Proletar, Halilintar, dan Guntur semakin gencar menyerang pemerintahan. Pun, kaum tani dan nelayan tak ketinggalan. Darah para aktivis PKI semakin mendidih. Tak sabar hari pemberontakan itu tiba. Mereka segera ingin menumpahkan darah serdadu Belanda membasahi tubuh dan bajunya. Sebagaimana pada Perang Baratayuda, Bima sangat haus menenggak darah Dursasana. Sebagaimana Drupadi yang ingin mencuci rambutnya dengan darah Dursasana. Di ujung tahun 1925, ditiup angin basah bulan Desember. Pemimpin-pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan yang dipimpin oleh Alimin. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI, di antaranya Budi Sucipto, Ali Arcam, Sugono, Suratharjo, Martojo, Jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno, dan lain-lain. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera mengadakan pertemuan kilat di Prambanan. Setelah membahas situasi terakhir, pertemuan Prambanan memutuskan PKI sepakat mengadakan pemberontakan pada Juli tahun 1926. Para petani, buruh, dan nelayan berhasil dihasut oleh Alimin, Musso, dan kawan-kawan. Setelah pemogokan, kemudian disambung aksi bersenjata. Kaum tani pun dipersenjatai. Dan serdadu-serdadu pribumi pun ditarik dalam pemberontakan ini. Sementara, Belanda semakin keras untuk menindak pengurus PKI. Pada Januari tahun 1926, Belanda memutuskan untuk menangkap Musso, Budi Sucipto, dan Sugono. Namun, pemerintah Hindia Belanda gagal menangkap, karena mereka telah lari ke luar negeri. Mereka telah lari ke Singapura, bersama Alimin, Subakat, Sanusi, dan Winata, untuk merundingkan lagi keputusan Prambanan. Keputusan pemberontakan ini tak disetujui oleh Tan Malaka. Ia adalah satu-satunya tokoh Indonesia yang mewakili jaringan komunis internasional, Komintern, untuk wilayah Asia Tenggara. Saat itu Tan Malaka berada di Bangkok, kantor pusat Komintern wilayah Asia Tenggara. Bahkan, Stalin sebagai pemimpin tertinggi di Rusia pun tidak setuju, karena situasinya belum siap. Akan tetapi, para tokoh PKI yang tersisa di Indonesia nekat melakukan pemberontakan. Padahal, seluruh pimpinan tinggi partai PKI tidak ada di Indonesia. Mereka sedang melarikan diri. Dalam propaganda, para tokoh PKI selalu aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu, pemilik rumah disuruh membeli karcis merah seharga setalen. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara tanggal 12 dan tanggal 13 November tahun 1926. Setahun bersiap. Tanggal 12 November tahun 1926, pemberontakan pun pecah. Ini tercatat sebagai pemberontakan pertama yang dipimpin oleh sebuah organisasi.
Awal pemberontakan bermula di Jakarta. Gerakan pemberontakan sudah berlangsung sejak sore hari tanggal 12 November. Menjelang tengah malam, gerakan pemberontak sudah bergerak menyerang polisi, merusak sambungan telepon, dan menyerbu penjara Glodok. Ratusan orang juga menyerang polisi di daerah Mr. Cornelis, Jatinegara. Dari Kampung Karet, 200 orang menuju Jakarta Kota. Mereka begitu percaya diri. Masa yang lain muncul dari Mangga 2. Sementara, serombongan orang dari Tanah Abang berpapasan dengan 2 orang reserse Belanda. Duel pun terjadi. 2 reserse itu mengalami nahas. Darah serdadu Belanda pun tumpah, membasahi tangan mereka. Rata-rata pemberontak membawa senjata berupa golok, pedang, tombak, dan senjata api rampasan. Senjata-senjata itu haus darah. Kantor telepon mereka duduki. Pos polisi diserbu. Sasaran bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga penguasa pribumi. Di Mr. Cornelis, rumah asisten Wedana diobrak-obrik. Setelah berlangsung 2 hari, pemberontakan baru bisa dipadamkan. Penjara Glodok, Salemba dan rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Limburg-Stirum, diserang oleh anggota PKI. Orang-orang PKI juga melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dirusak dan dibongkar. Pemberontakan serupa juga terjadi di Tangerang, Banten, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kediri, Surakarta, dan Sumatera Barat. Pemberontakan paling keras terjadi di Priangan dan Banten. Di kedua daerah itu, momen pemberontakan bertemu dengan keresahan luas di kalangan kaum tani. Sebagian besar pemberontak hanya bersenjatakan pisau dan kelewang. Hanya sebagian kecil yang menggunakan senapan. Mereka seolah muncul begitu saja. Massa berbondong-bondong membawa senjata, tak takut bermuka-muka dengan aparat kolonial. Anyir darah memenuhi udara. Di Priangan Tengah, kader PKI melakukan serbuan pada jam 9.30 setengah 10 malam, menyerang pos polisi di Nacik. Seorang agen polisi yang mencoba memberikan perlawanan terhadap kaum pemberontak mendapat luka-luka. Pada malam itu, kaum pemberontak membongkar rel kereta api Ranca Ekek untuk mencegah lalu lintas kereta api yang mengangkut serdadu. Di Batu Jajar, kaum pemberontak juga menyerbu rumah kepala desa dan dibakar bersama rumahnya. Pemberontakan juga terjadi di Cimahi. Jembatan yang menghubungkan jalan dari Garut ke Bandung dirusak. Juga jembatan di Cilis. Di Sumatera, pemberontakan PKI baru dimulai tanggal 1 Januari tahun 1927. Pusat pemberontakan berlangsung di Sawah Lunto, Silungkang. Di sini pemberontakan dipimpin langsung oleh PKI dan Sarekat Rakyat, SR. Sejumlah opsir berdarah Indonesia juga berpartisipasi dalam pemberontakan. PKI Sawah Lunto memprovokasi kaum tani yang muslimin. Dari pemberontakan, PKI melakukan tipu muslihat dengan mengeksploitasi penderitaan para petani. Sesungguhnya, PKI hanya mengumpankan kepada Belanda. Orang-orang PKI mengatakan, apabila memberontak, akan datang kapal terbang Angkatan Udara Turki ditugaskan oleh Kemal Atatürk membantu pemberontakan. Namun, itu hanya isapan jempol belaka. Di pagi buta yang becek, awal 1927, kaum pemberontak di Silungkang, Sumatera Barat, akhirnya mengikuti jejak rekan-rekan mereka di Banten, yang meletuskan pemberontakan pada pertengahan November tahun 1926. Mereka menyerang kedudukan pemerintah. Sasaran utama adalah menangkap dan membunuh pejabat pemerintah, pejabat pribumi, dan kulit putih. Mereka merusak sejumlah instalasi publik, seperti stasiun dan kantor pos. Juga berencana membakar instalasi tambang batu bara dan menyerang semua simbol rezim kolonial di kota itu. Gerakan pemberontak itu dapat dipatahkan. Hanya sebagian kecil sasaran yang terpenuhi. Selebihnya menyisakan prahara berkepanjangan. Pemberontakan di Jawa, Priangan, Solo, Banyumas, Pekalongan, Kedu, Kediri dan Banten, dan Sumatera, Padang, Silungkang dan Padang Panjang, pada kenyataan justru menimbulkan korban pada rakyat. Pemberontakan ini dapat dengan mudah diluluhlantakkan Belanda. Sampai tanggal 12 Januari tahun 1927, ratusan bom dan senjata api disita.
Sebanyak 9 orang digantung dan 13.000 orang ditahan. Padahal tidak semua yang ditahan adalah aktivis PKI. Banyak di antara mereka adalah petani, buruh, dan nelayan muslim yang terkena hasutan. Kebanyakan mereka dibuang keluar Sumatera Barat, termasuk ke Digul. Mereka berakhir sebagai pesakitan di terali penjara, diiringi tangis tak henti para istri, serta nestapa nasib anak-anak mereka yang yatim. Sementara seluruh petinggi PKI, seperti Muso, Alimin, Darsono dan lainnya, menghilang dari Indonesia tak jelas rimbanya. Keterangan, Bovendigul adalah penjara alam yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Pulau Papua. Kamp Bovendigul terletak di hilir tepi Sungai Digul dan kamp tersebut dipersiapkan dengan tergesa-gesa untuk mengatasi kebijakan akhir pemerintah kolonial terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan komunis 1926. Luas wilayah kawasan itu hampir 10.000 hektar dan terkenal sangat terasing dari dunia luar. Bovendigul terletak di tengah hutan belantara dekat hulu Sungai Digul. Di selatan Papua, di sebelah utara, timur, dan selatan. Tempat ini dikelilingi hutan lebat yang sangat sulit ditembus dan tempatnya sangat jauh terisolasi, sehingga para tawanan akan kesulitan untuk melarikan diri dari penjara alam ini. Di sebelah barat terdapat Sungai Digul, sedangkan menurut buku ensiklopedia Digul atau Digul Atas, Belanda, Bovendigul adalah sebuah daerah hutan lebat. Sebelah timur Sungai Digul Hilir, Irian Jaya. Tempat ini terkenal sebagai tempat pembuangan pejuang-pejuang kemerdekaan. Tempat ini terasing dari peradaban masyarakat. Sumber, Wikipedia. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.